Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom dan om swastiastu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Silvana Dila dengan NIM A3212413. Saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako Angkatan 24. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait resume mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Di dalam video ini saya akan membahas beberapa poin-poin penting yang sudah dibahas pada mata kuliah pagi hari tadi, yang mana yaitu saya akan membahas mulai dari materi terlebih dahulu, yang mana pengertian dan istilah hukum administrasi negara atau yang disingkat dengan HAN ini adalah hukum mengenai pemerintahan dalam kedudukan tugas dan fungsinya sebagai negara. Tugas-tugas pemerintah ini adalah tugas-tugas yang dilimpahkan atau dibebankan kepada pemerintah. Nah, hukum ini berasal dari istilah asing yang pertama kali dikembangkan di Prancis, yaitu droit administratif. Kemudian kita masuk pada sumber hukum administrasi negara. Pada umumnya, pengertian sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta diketemukannya aturan hukum. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi yang pertama ada sumber hukum material. Nah, sumber hukum material ini ada sumber historis, kemudian sumber sosiologis atau yang disebut dengan antropologis. Kemudian yang ketiga itu ada sumber filosofis. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber hukum formil. Nah, sumber hukum formil ini adalah terdiri dari undang-undang, kemudian praktek administrasi negara atau konvensi, kemudian jurisprudensi, yang keempat traktat, dan yang kelima itu ada doktrin. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang sudah didiskusikan pada mata kuliah yang dilaksanakan pagi hari tadi, yang mana pertanyaan pertama yaitu efektivitas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah korupsi. Jadi prinsip transparansi dalam hukum administrasi negara atau yang disingkat dengan HAN itu sangat efektif dalam mencegah korupsi. Tetapi efektivitasnya ini bergantung pada penerapan dan pengawasan yang ketat. Transparansi memungkinkan masyarakat mengawasi kebijakan dan keputusan administrasi. Sementara akuntabilitas ini memastikan bahwa pejabat bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, tanpa sanksi yang tegas dan budaya birokrasi yang bersih, prinsip ini bisa saja hanya menjadi formalitas semata. Kemudian yang kedua yaitu HAN dalam melindungi warga atau menegakkan kekuasaan pemerintah. Jadi hukum administrasi negara itu memiliki dua fungsi utama, yaitu melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dan memastikan bahwa administrasi itu berjalan dengan efektif. Kemudian secara ideal, HAN ini berfungsi untuk melindungi warga dengan memberikan mekanisme kontrol untuk terhadap kepada keputusan pemerintah, misalnya melalui pengadilan administrasi. Namun dalam praktiknya seringkali HAN juga digunakan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan eksekutif, terutama jika hukum lebih berpihak kepada kepentingan negara daripada rakyat. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu terkait prinsip legalitas versus dengan fleksibilitas pejabat administrasi. Prinsip legalitas menurut semua tindakan administrasi itu berlandaskan hukum, tetapi fleksibilitas dalam kebijakan publik itu diberikan agar pemerintah dapat memproses kondisi yang dinamis. Fleksibilitas ini sering dijustifikasi sebagai bagian dari hukum yang hidup atau yang disebut dengan living law, yang menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat. Namun jika tidak ada pengawasan yang ketat, fleksibilitas ini bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan wewenang. Misalnya melalui diskresi yang berlebihan atau kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Selanjutnya yaitu menyeimbangkan
kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, jadi untuk pertanyaan ini bahwa hukum administrasi negara itu berperan dalam mengembangkan kepentingan pemerintah dan masyarakat melalui regulasi yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip kehati-hatian berpartisipasi publik dan keberlanjutan menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi ketimpangan, di mana ketimpangan ekonomi dan investasi itu lebih diutamakan dibanding hak-hak masyarakat, adat atau lingkungan. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan keberpihakan hak asasi negara versus warga negara. Jadi secara teoritis hak administrasi negara itu harus menjadi alat untuk melindungi hak-hak warga negara. Namun praktiknya hukum ini sering lebih berpihak pada ketimpangan negara, terutama dalam sistem pemerintahan yang birokratis dan sentralistis. Banyak kebijakan administrasi yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dan stabilitas politik dibanding kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya yaitu pembatasan kekuasaan eksekutif oleh hak administrasi negara. Jadi HAN memiliki mekanisme untuk membatasi kekuasaan seperti kekuasaan eksekutif. Kemudian juga seperti judicial review di pengadilan administrasi. Prinsip checks and balance serta pengawasan oleh lembaga independen itu misalnya ombudsman. Namun efektivitas pembatasan ini seringkali lemah dan diakali oleh pejabat yang memiliki pengaruh besar. Jadi itu mungkin rangkuman materi terkait mata kuliah pengantar hukum Indonesia pada hari ini. Oleh karena itu saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.